Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, masih saja ada terjadi di masyarakat sebuah pernikahan yang tidak tercatat dan tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sering kita kenal dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Dan tentu saja mungkin dari sebagian masyarakat bertanya, mengapa sebuah pernikahan harus tercatat dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jawabannya adalah, pertama, kita mentaati perintah agama. Yang kedua, kita mentaati negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perintah agama dinyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kalian semuanya kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Jadi sangat jelas bahwa perintah taat kepada ulil amri atau pemerintah merupakan perintah agama yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 59. Setelah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian harus taat kepada ulil amri, yaitu pemerintah di tengah-tengah kita. Ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi, Alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha malam yu'mar bimaksiatin fa idza umira bimaksiatin la sam'a wa la ta'ah. Alal mar'il muslim, setiap orang muslim wajib mendengar dan taat fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia sukai dan dia benci, malam yu'mar bimaksiatin, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa'idha umira bimaksiatin, apabila diperintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Selama ini semua peraturan yang diterbitkan oleh negara kita tidak pernah memerintahkan kepada hal yang bermaksiat. Maka karena semua peraturan tidak memerintahkan kepada hal yang bermaksiat, kita wajib hukumnya harus taat kepada semua produk undang-undang yang diterbitkan oleh negara kita. Dalam konteks pernikahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di pasal 2 dari undang-undang tersebut, di dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pertanyaannya, mengapa negara kita sampai mengatur, memerintah mencatatkan pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Tentu kembali kepada kita agar manfaatnya kembali kepada kita, yaitu untuk menjaga, melindungi hak warga negaranya, di mana dalam konteks ini adalah hak warga negara seorang wanita, seorang istri, dan seorang anak. Bagaimana bisa terjadi seandainya ada sebuah pernikahan tidak tercatat dan dicatat secara resmi di lembaga resmi seperti KUA, maka hak seorang istri maupun wanita dan hak seorang anak tidak akan terlindungi dan tidak akan memiliki hak seandainya terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Inilah alasan mengapa sebuah pernikahan harus tercatat dan dicatat, yaitu yang pertama tadi ada nilai ta'abudinya, mentaati perintah agama, ada nilai ta'abudinya, nilai ibadah, dan yang kedua sesuai dengan peraturan undang-undang negara kita, yaitu taat kepada negara kita. Dengan kita taat kepada agama dan negara kita, insya Allah kehidupan kita akan berlangsung aman, terlindungi secara hukum, dan ketertiban yang ada di masyarakat akan terjaga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.